تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi at'amana hadha wa razaqanahu min ghairi hawlin minna wala quwwah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita akan bahas pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Ada di buku? Di modul ada? Ada ya. Baik, silakan dibaca. Dibaca, Mas. Kedua, dilihat dari waktu penyerahan. Satu, sama-sama tunai. Jual beli dibagi 4. Jual beli dibagi 4, dilihat dari waktu penyerahan. Yang pertama, sama-sama tunai, uang tunai, barang tunai. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda, disebut jual beli salam. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai, disebut jual beli kredit atau taksit. Uang tertunda, yang keempat, uang tertunda, barang tertunda, jual beli utang dengan utang, baik kali bil kali. Enggak, kol-kolah, kali bil kali. Oh, enggak ya. Kalau taksit kol-kolah ya. Baik. Dari sekian transaksi ini, mana yang boleh, mana yang dilarang? 1, 2, 3 ulama sepakat boleh. 4 yang terakhir ulama sepakat dilarang. 1, 2, 3 ulama sepakat boleh. 4 yang terakhir ulama sepakat dilarang. Baik, kita tidak membahas 1, 2, 3. Atau nanti saya akan sedikit detailkan untuk transaksi salam. Meskipun nanti akan ada pembahasan khusus ya dari ustadz yang lain. Saya akan detailkan tentang makna kali bil kali. Tentang hukum jual beli kali bil kali. Kali bil kali atau sebutan lainnya adalah dain bid dain, utang dengan utang, adalah transaksi yang terjadi dalam kondisi ini ya. Uang tertunda, tertunda itu artinya tidak ada. Tidak ada ketika akad. Barang tertunda artinya juga tidak ada ketika akad. Sehingga jadilah jual beli sama-sama terutang. Pembeli tidak menyerahkan apapun, penjual juga tidak menyerahkan apapun. Jual beli ini sepakat dilarang. Meskipun dalam prakteknya banyak yang melakukannya. Padahal aneh. Sing bakul orang di barang, sing tuku orang di duit. Yang penjual tidak punya barang, yang beli tidak punya uang. Tapi terjadi transaksi. Dan itu transaksi kali bil kali. Kita akan lihat ya. Transaksi kali bil kali hanya berlaku untuk trader. Hanya berlaku untuk trader. Yang saya maksud trader adalah orang yang kulak barang, kulak lalu jual. Itu trader. Terjadi ketika penjual belum memiliki barang, namun dia melakukan akad dengan pembeli dan pembeli belum membayar secara tunai. Ini yang disebut dengan jual beli kali bil kali. Hanya berlaku untuk trader. Terjadi ketika penjual belum memiliki barang, namun dia sudah melakukan akad dengan pembeli dan pembeli belum membayar secara tunai. Baik.
Anda bisa kasih rincian, berarti disebut kalik bil kalik ketika memenuhi 4 kriteria. 1, penjual adalah trader. Yang kedua, penjual belum memiliki barang. Yang ketiga, pembeli belum membayar secara tunai. Yang keempat, sudah melakukan akad antara penjual dengan pembeli. Ketika 4 ini terjadi, maka masuk kategori jual beli kalik bil kalik. Mafhum insyaallah? Paham ya? Baik, tolong kerjakan ini. Paham kan? Paham. Baik, tolong kerjakan ini. Udah ada? Nah ini ya dikerjakan. Coba dibaca Pak. Dibaca. Si A membeli HPX di counter secara kredit. Namun counter tidak mau menyerahkan HP-nya hingga cicilan si A lunas. Bolehkah ini dilakukan? Kasus dipahami? Ngantuk Pak, kita break dulu Pak. Makan siang. Kasus dipahami? Paham? Dipahami ya? Baik. Saya datang ke counter. Pak, saya butuh HP ini, berapa harganya? 5 juta. Kalau tak kredit boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tapi bisa kayak gini. Kamu bayar nyicil. Nanti kalau sudah lunas, HP saya serahkan. Siap, enggak apa-apa. Akhirnya saya cicil 1 juta per Jumat. Sehingga kurang lebih 1,5 bulan sudah lunas, HP saya bawa. Berarti uang tidak tunai, barang juga tertunda. Bolehkah transaksi ini? Boleh nggak transaksi ini? Boleh atau tidak? Kalik bil kalik. Boleh nggak ini? Kok ragu ya? Boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh angkat tangan. Boleh. 1, 2. Yang mengatakan tidak boleh? Jumhur menjawab tidak boleh ya. Baik. Pendiriannya apa Pak? Titip uang dulu. Berarti akadnya waktu kapan? Waktu terakhir. Baik. Hukumnya boleh ya? Tadi jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? HP terutang, pembayaran terutang, sehingga masuk kategori kalik bil kalik. Baik, coba kita lihat. Persyaratan kalik bil kalik itu salah satunya adalah penjual belum memiliki barang. Apakah di sini penjual sudah punya barang? Sudah. Berarti masuk kalik bil kalik enggak? Ini tidak masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Terus masuk jual beli apa? Ini jual beli kredit, di mana objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai. Di mana objek transaksi dijadikan sebagai barang gadai. Saya beli benda ini, deal, akad, berarti sudah pindah hak milik. Benda ini dijadikan sebagai barang gadai sampai saya melunasinya. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Ulama beda pendapat. Tadi Bapak jawab apa? Dilarang. Nggak boleh ya? Ada yang menjawab boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu pendapat sebagian ulama Hambali dan pendapat sebagian ulama Syafi'i. Yang mengatakan boleh itu pendapat Hanafiyah dan jumhur ulama. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Gimana Mas? Kayak dengar-dengar Ngumpet ya Ustaz. Ngumpet. Yang pertama itu penyerahannya saja. Hah? Syaratnya barang penyerahan. Dasar penyerahannya.
Yang mana? Yang sesuai definisi yang pembagian secara penyerahan itu ada 4. Yang terakhir kan Coba dilihat dari waktu penyerahannya. Ya. Uang tertunda, barang tertunda. Ya. Bukan memiliki barang atau belum gitu loh. Oh gitu. Masya Allah. Yang benar yang mana, Ustaz? Baik. Terima kasih. Ini enaknya dikasih tulisan apa ini? Pembagian jual beli dilihat dari serah terimanya. Atau gimana? Nah ya, kalimatnya yang tepat apa? Penyerahan itu kan ketersediaan barang dan uang. Berarti ini saya ganti aja ya. Pembagian jual beli dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Gini. Kalau gini cocok. Berarti definisi yang dibawa bukan barang tertunda, tapi barang belum ada. Barang belum ada. Nah, kalimat tertunda itu sama dengan tidak ada waktu akad. Sehingga kenapa di sini kalimatnya adalah dilihat dari waktu penyerahan? Karena asumsinya ketika barang itu ada, maka dia hadir ketika akad. Dalam arti penjual punya barang dan tidak, itu dihadirkan ketika akad. Meskipun boleh saja antara akad sama serah terima dipisahkan. Baik, boleh saja misalnya kita ganti ini ya. Dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Sama-sama tunai, berarti ketika akad dua-duanya sama-sama ada. Uang tunai, ketika akad uangnya ada, barangnya tertunda. Barangnya tertunda kan berarti tidak ada ketika akad. Begini. Nah, tidak ada ketika akad itu artinya barang belum dimiliki oleh penjual. Asumsinya demikian. Uang tertunda berarti uang ketika akad tidak dihadirkan. Artinya pembeli belum membayar senilai apa yang diinginkan oleh penjual. Barangnya tunai berarti barang dihadirkan ketika akad. Dan seterusnya. Begitu? Masih nyambung? Nyambung gak ini? Ya, atau masih bingung? Masih ada bingung. Kalau barang tertunda itu definisinya adalah belum ada, kan sementara belum memiliki kan tidak boleh menjual juga. Betul. Ya, makanya kali bil kali itu terjadi ini. Saya kasih definisi tambahan ya. Terjadi ketika penjual belum memiliki barang, namun dia sudah melakukan akad dengan pembeli. Ada nggak kayak gini di lapangan? Ada. Banyak. Tidak cuma ada, banyak sekali. Belum punya barang tapi sudah menjual. Dan pembeli belum membayar secara tunai. Sehingga pembeli kalau bayar secara tunai akadnya jadi salam. Tapi ketika dia tidak membayar secara tunai, akadnya jadi kali bil kali. Begitu? Baik. Anda lihat definisi kali bil kali di sini, bukan lihat di sini ya. Selanjutnya. Kalau kayak distributor itu mungkin barangnya belum nyampe di tempat dia. Jadi dia udah seakad dengan orang yang sama juga dia mungkin bayarnya kredit. Ya. Jika distributor adalah reseller, dia penjual kedua, maka dia belum boleh menjual barang itu ketika barang itu belum sampai di tempatnya, sehingga tunggu dulu. Masalahnya di tempat kita, orang itu begitu rakus dengan peluang, belum saatnya dapat untung, dia cepat-cepat dapat untung. Belum saatnya menjual, sudah cepat-cepat menjual. Baik. Kita coba selanjutnya. Kalau counternya belum punya HP, masuk. Counter belum punya HP, lalu Anda PO, suruh bayar 10% dulu, nanti sisanya yang 90 setelah barang ada, nggak boleh itu, kali bil kali. Baik. Kita lengkapi dulu ya. Jadi kali bil kali atau dain bidain ada 4 kriteria. Pertama apa tadi?
Yang kedua, penjual belum menerima. Yang ketiga, yang keempat, sudah melakukan akad antara penjual dengan pembeli. Ketika 4 kriteria yang terpenuhi, maka dia masuk kategori kali bil kali. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lalu apa yang dimaksud penjual trader hanya berlaku untuk trader? Karena penjual, makna kalimat ini ya, penjual ada 2. Ada trader, ada penjual yang statusnya trader, ada produsen. Bedanya apa antara produsen dan trader? Kalau trader, dia tidak punya unit produksi. Yang dia lakukan hanyalah kulak, lalu jual. Kemudian dia ambil margin sesuai yang diinginkan. Kalau produsen, dia memiliki unit produksi. Maka yang dilakukan bukan kulaan, tapi dia kulak bahan. Kemudian dia produksi, baru setelah itu dijual. Dan 2 manusia ini punya perilaku yang berbeda dalam syariat. Karena itulah zakat yang berlaku untuk trader dengan zakat yang berlaku untuk produsen itu berbeda. Zakat trader itu apa, Pak? Stok. Itu yang dizakati. Objek zakat adalah stok. Sedangkan zakat produsen itu bukan bahan baku, bukan stok bahan baku. Karena dia nggak jualan bahan baku. Saya produsen sandal, saya kulak lem, kulak karet, kulak. Itu kalau saya total, misalnya sampai ratusan juta. Tapi belum saya produksi. Apakah ini saya zakati? Tidak. Karena kamu tidak jualan lem, kamu tidak jualan karet, kamu tidak jualan bahan-bahan ini. Yang kamu jual adalah sandal. Yang dizakati apa? Stok sandal yang siap jual. Developer, kalau dia kulaan pasir, semen, besi, kerikil, bergunung-gunung di lokasi atau di lahan proyek, dizakati nggak itu? Tidak. Anda tidak jualan kerikil, Anda tidak jualan pasir, tapi Anda jualan bangunan. Sehingga yang dizakati rumahnya, bukan bahan bakunya. Paham misalnya? Baik. Ya, ada misalnya produsen wingkong, kulaan kelapa, kulaan tepung, kulaan gula, dan aneka yang bisa dipakai untuk produksi wingko. Ini dizakati tidak? Tidak. Yang dizakati yang wingko sudah siap jual. Sehingga dia dizakati pada waktu mau pembayaran zakat. Itulah yang dilakukan zakat untuk produsen. Jadi berbeda aturan antara produsen dengan trader. Baik. Aturan perbedaan ini pernah dinyatakan dalam Qoror Majma' Fiqih Islami. Ini tentang definisi kali' bil kali' ya. Kali' bil kali' dalam Muwatta' Imam Malik, ayyabi ar-rajulu dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar. Seseorang mentransaksikan utang miliknya yang dimiliki oleh orang lain dengan utang yang ada di orang lain. Maksudnya gimana? Barangnya masih terutang karena belum saya miliki, ditransaksikan dengan uang yang uangnya dia tidak bayarkan secara tunai. Karena itulah salam harus tunai agar membedakan dengan kali' bil kali'. Al-Kasani mengatakan, idza kana ra'sul mali dainan 'alal musallam ilaih au 'ala ghairihi fa aslamahu annahu la yajuzu
li'annal qabda syartun wa lam yujad haqiqatan. Apabila uang dalam transaksi salam itu terutang, artinya tidak dibayarkan secara tunai, baik kepada musallam ilaih, terutang kepada orang yang beli salam, atau kepada yang lainnya, lalu mereka melakukan akad salam, hukumnya tidak boleh. Saya penjual, bapak pembeli, saya mau pesan A dengan akad salam, tapi uangnya tertunda, uangnya nanti ya, berarti bapak kan punya kewajiban bayar, terutang uangnya, maka status bapak namanya musallam ilaih. Lalu melakukan akad salam, hukumnya tidak boleh. Li'annal qabda, karena dalam akad salam harus ada qabd, dan ini tidak terjadi. Harus ada serah terima uang, dan ini tidak terjadi. Sehingga perlu dibedakan antara utang dengan utang yang itu dilarang. Baik. Nah, dalam istisna boleh tidak tunai. Keputusan Majma' Fiqih Islami. Yajuzu fi aqdil istisna ta'jilus tsamani kullihi au taqsituhu ila aqsatin ma'lumah li ajalin muhaddadah. Boleh dalam akad istisna menunda pembayaran semuanya atau dicicil dengan waktu tertentu, dengan nilai tertentu sampai batas waktu tertentu. Mahfum insyaallah? Bisa membedakan antara salam dengan istisna? Dong belum? Bingung? Gimana ini? Baik, saya ulangi ya, insyaallah. Ini padahal merambat pelan-pelan. Materi kita baru di pembagian jual beli. Saya ulang ya di sini aja di sini. Kembali ke sini dulu. Penjual ada dua, dipahami ini? Berarti yang pertanyaannya Pak ini tadi terjawab ya? Yang mana? Yang beli rumah tapi belum ada rumah. Jadi sebagai produsen. Nah itu kan jadi tugas dipikir karo dikir. Tapi saya ngasih jawabannya. Seharusnya tadi saya tanya dulu ya. Baik. Berarti boleh atau tidak? Kenapa? Developer adalah produsen. Di sini banyak produsen. Produsen wingko, produsen herbal, produsen baju. Silakan. Boleh. Jualnya titip ke agen properti. Belum kita bahas itu ya. Nanti dulu. Tadi kan ada yang tanya bagaimana kalau dia distributor. Saya belum detailkan. Nanti ada lagi yang mau tanya selain fokus di pembahasan ini. Cukup, saya ulang sekarang. Penjual ada dua, paham ini? Paham, baik. Skema ini, pembagian ini hanya berlaku untuk siapa? Trader. Karena kita membahas fikih jual beli, sehingga istisna itu sebenarnya nggak dibahas di sini. Istisna tidak dibahas di sini. Makanya di buku kuning nggak ada istisna. Loh, nggak ada istisna, katanya itu fikih jual beli. Istisna itu akad berbeda, tidak masuk akad jual beli. Tadi sudah kita kasih pengantar ya. Dalam fikih muamalah ada fikih muamalah yang komersil namanya apa? Muawadhat. Yang sosial namanya tabarruat, dieling-eling, nanti tidak masuk ujian ya. Baik. Dari yang komersil ada banyak macam, ada ijarah, ada istisna, ada musyarakah, mudharabah dan seterusnya, itu turunannya dari musyarakah. Ada apa lagi? Murabahah itu jual beli, dan ada fikih jual beli. Salah satunya murabahah. Nah, yang kita bahas di fikih jual belinya. Makanya istisna nggak masuk di sini. Cuman agar nggak bingung membedakan antara penjual jenis 1 dan penjual jenis 2, maka kita perlu tegaskan di catatan kaki. Sudah? Baik, berarti salam itu berlaku untuk istisna enggak?
Tidak. Loh kenapa? Nggak perlu salam, langsung istisna saja. Sehingga boleh uang tunai sekarang, boleh juga dicicil. Makanya istisna itu paling gampang. Transaksi istisna itu sangat gampang. Terlepas ada khilaf di antara para ulama, saya mengambil pendapat yang mengatakan diperbolehkan, dan ini pendapat Hanafiyah. Istisna itu transaksi yang gampang. Kenapa Pak? Kok itu menjadi diberi kelonggaran? Karena produsen itu sumber produk. Dan Islam memotivasi, atau syariat kita memberikan motivasi agar uang itu hanya jadi komoditas. Berarti kebalikannya apa? Galakkan produksi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, produsen itu sumber produk. Beda dengan trader. Trader kan cuma memindahkan saja. Dari tempat kulaan pindah ke pasar dia, ke warung dia, itu trader. Dia bukan sumber produk. Trader nggak bakalan bisa apapun kalau produksinya mutu. Sehingga nggak ada yang mau jualan wingko, atau tidak ada yang mau jualan herbal, atau nggak ada yang mau jahit baju. Nanti tidak akan ada trader. Tapi kalau nggak ada trader, produsen bisa merangkap jadi trader. Mohon insyaallah. Baik. Karena itulah di sini produsen punya hukum khusus, di mana dia boleh melakukan akad dengan cara baik tunai maupun tertunda. Anda datang ke penjahit, kalau buat baju kayak gini harganya berapa? 300.000. Nah, caranya gimana? Ya nanti Bapak bayar 100.000, sisanya 200.000 dibayar setelah jadi. Deal langsung kita bayar 100.000. Meskipun penjahitnya sedang batuk, pilek, pakai masker, sedang sakit, mesinnya rusak, belum beli bahan, berarti antara titik akad dengan proses produksi masih lama ya, nunggu dia sehat dulu, memperbaiki mesin, baru belanja bahan, barulah dia bisa produksi. Tapi akad seperti ini boleh. Loh, belum punya barang kok boleh Pak? Itulah keistimewaan produsen. Paham? Dong atau belum? Baik, silakan. Saya sebenarnya nggak paham ya Ustaz bahasanya ini loh. Tapi kalau saya coba menyimpulkan, apakah istisna ini artinya pesan kepada produsen, sedangkan salam itu pesan kepada penjual, seperti itu? Istisna itu pesan ke produsen, betul. Salam itu pesan ke trader, bukan penjual ya, trader. Pesan ke trader ketika trader belum punya barang dan pembayaran sudah dilakukan secara tunai. Harus tunai secara tunai. Wajib. Kalau salam wajib tunai. Salam wajib tunai. Makanya tadi kita sebutkan di sini ya, keterangan Al-Kasani, kalau salamnya tidak tunai maka jadinya utang dengan utang. Makanya salam wajib tunai. Seperti keterangan Ibnu Abbas. Kami menganggap jual beli salam dibolehkan, uang untuk beli sesuatu dan uangnya tunai, al-wariqu naqdan. Kalau uangnya tidak tunai, bukan salam. Terus? Sekarang jadi paham ya. Pusing lagi. Oh gitu. Baik. Kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita ini hanya berlaku untuk apa? Trader. Anda jangan mikir produsen nggak masuk di sini. Meskipun boleh ikut cash, tapi nggak masuk di sini ya. Karena ada istilah salam, ada istilah jual beli kredit, ada istilah kalik bil kalik, itu hanya berlaku untuk trader. Pembahasan produsen akadnya tersendiri. Sudah? Baik. Sekarang kita akan detailkan untuk salam. Jual beli salam. Hanya berlaku, ini berarti saya tegaskan ulang ya, untuk trader.
Hanya berlaku untuk trader. Penjual belum memiliki barang, namun sudah melakukan akad dengan pembeli dan pembayaran secara tunai. Batas waktu penyerahan menurut jumhur ulama harus lama, harus panjang. Panjang itu berapa? Kita pakai acuan minimal 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan, maka jumhur melarang bentuk salam seperti ini. Karena itu salam dibagi 2. Yang pertama adalah salam muajjal. Salam muajjal. Salam muajjal itu salam yang waktunya lama, yang waktunya panjang. Anda melakukan akad salam sekarang, tapi penyerahannya bulan depan. Ini ulama sepakat boleh. Dan praktek ini yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Praktek ini yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Dalilnya ini ya. Ada hadis yang mengatakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yuslifuna fit tamri as-sanata was-sanatain was-thalatha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, mereka melakukan salam untuk kurma selama 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Sehingga salam di masa silam itu sampai 3 tahun. Duit sekarang 3 tahun lagi barang sampai. Duit sekarang 2 tahun lagi baru barang sampai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang melakukan salam untuk kurma, maka hendaknya dia lakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai batas waktu yang jelas. Sudah? Baik. Yang kedua adalah salam muajjal. Salam muajjal. Muajjal sama muajjal. Yang satu pakai hamzah, yang satu pakai ain. Sama atau beda? Susah bedainya. Kalau begini ajal ya. Kalau begini artinya apa? Kalau ini tertunda, kalau ajal segera. Nah, al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru itu dari setan. Pernah dengar ungkapan ini? Baru tadi ya. Al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru itu dari setan. Dulu pernah sholat istikharah belum? Hah? Belum? Pernah sholat istikharah? Pernah. Coba gimana kalimatnya? Ajilan, ajilihi, wa ajilihi. Ada lafaz kayak gitu? Oh, enggak ada lafaz kayak gitu.
Berarti beda doanya. Allahumma. Sudah salat istikhara belum? Hah? Oh, baca doanya gimana? Hah? Doa salat istikhara gimana? Doa salat istikhara kan ada lafaz itu ya. Ajilan wa ajilan. Baik di waktu cepat maupun di waktu lambat. Cepat atau lambat. Kalau cepat itu pakai ain, kalau lambat pakai hamzah. Baik. Salam muajjal pakai ain ya. Kebalikannya di sini. Berarti salam yang waktunya pendek. Pendek itu berapa? Kurang dari 1 bulan. Ini jumhur melarang, Syafi'iyah membolehkan. Jumhur melarang, Syafi'iyah membolehkan. Sudah? Contohnya, Pak Bayu, saya pesan mangga 1 kintal. Harga berapa? 10 juta. Langsung saya bayar 10 juta. Kapan diserahkan? Minggu depan. Itu tidak boleh. Ketika beliau menyerahkannya minggu depan, ini masuk kategori jual beli yang belum dimiliki. Terus gimana? Harus panjang. Minimal berapa? Sebulan minimal. Sehingga saya beli berapa? 10 juta. Saya bayar 10 juta. Baik, tolong 1,5 bulan lagi mangganya diserahkan ke rumah. Sebanyak 1 kintal. Nah itu boleh. Paham Syam? Kok aneh ya? Jadi batas waktu ini saja itu bisa mempengaruhi hukum. Kok aneh? Saya waktu nulis tentang ini ya, gedek-gedek ini, kenapa ini saja yang satu bilang boleh, yang satu bilang terlarang. Bahkan yang tidak boleh jumhur. Sehingga kalau misalnya Anda beli di tempatnya Pak Taufik, saya beli HP merek Panasonic. Beli belum punya? Ya insya Allah saya usahakan. Kita pakai akad salam ya, siap. Berapa harga? 5 juta. Langsung saya bayar 5 juta. Pekan depan HP datang. Boleh nggak ini? Tidak boleh. Pak Taufik harus menunda penyerahan HP itu bulan depan ke atas. Baru boleh. Paham insya Allah? Belum lagi dengan itu yang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Lah iya. Salam itu pengecualian. Tapi syaratnya apa tadi? Uangnya harus tunai. Salam itu pengecualian dan uangnya wajib tunai. Kalau tidak tunai, ya kalau gitu gini aja Pak Taufik. Saya bayarnya 1 juta dulu, nanti yang 4 juta saya lunasi setelah HP datang. Nah, itu tidak boleh. Jadinya apa ini? Kali. Nah. Buat satu pohon itu harus kilonya ya, berarti bukan pohonnya ya. Misalnya kita masih di pohon, nanti 1 bulan lagi, setelah 1 bulan lagi matang. Iya. Ada yang mau beli gitu. Nah, berarti belinya harus transaksi kilo ya, bukan pohonnya. Karena kan hasilnya mungkin tidak sesuai yang diharapkan gitu. Kalau pakai salam wajib satuan. Kalau bukan salam langsung diambil, boleh borongan. Karena Nabi SAW mewajibkan salam itu fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Timbangannya jelas, takarannya jelas. Kalau timbangan dan takarannya tidak ada, borongan tidak boleh dalam salam. Nah, kita tunggu dulu. Kayaknya perlu loading dulu ya. Jam berapa Mas? 1:45. Masya Allah, belum jam 2 tuh. Kita lanjutkan. Saya ulang ya. Salam
harus jelas kriteria berdasarkan hadis ini ya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan transaksi salam, maka timbangannya harus jelas, takarannya harus jelas. Berarti tidak boleh pakai sistem borongan. Terus kalau borongan gimana? Kalau borongan wajib ditebas ketika itu. Misalnya gimana Pak? Misalnya, Pak, kebun Bapak kan banyak mangga. Tadi sudah saya lihat dari 5 pohon itu, ya kurang lebih kalau dipanen keluar 1 kintal. Keluar 1 kintal. Boleh nggak saya tebas semuanya? Boleh. Berapa harga? Sekian. Langsung saya bayar. Dan langsung saya ambil. Ini tidak perlu salam. Karena barangnya sudah ada di depan mata. Dan pakai nebas, boleh. Nah itu masuk dalam kategori, bolehkah menjual objek, tapi ukurannya tidak jelas. Itu nanti akan dibahas dalam pembahasan tentang gharar. Itu dibahas dalam pembahasan gharar. Kalau salam enggak, duit dulu, mangganya nanti. Berapa lama? Minimal 1 bulan. Oh, ini sudah siap panen kayak gini, nunggu 1 bulan ya rontok kabeh. Maka jangan melakukan salam. Baik. Makanya orang yang melakukan salam, dia bebas nyari barang di tempat manapun. Yang penting kriterianya jelas. Misalnya Bapak membeli mangga dari saya dengan akad salam senilai 10 juta untuk dapat 1 kintal. Bapak bayarkan 10 juta, uang saya bawa, lalu saya nyari mangga 1 kintal. Mangga 1 kintal dari kebunnya siapa? Bebas. Kebun si A saya ambil sekian kilo. Kebun si B saya ambil sekian kilo, terkumpul total 1 kintal. Dengan kriteria tertentu, spek tertentu. Misalnya mangga yang bobotnya di atas 6 on. Nah itu tidak harus 1 buah, tidak harus 1 pohon. Dari pohon sebelah terserah. Yang kecil-kecil nggak saya beli. Paham ya? Kalau borong, apapun yang ada di situ, yaitu milikmu. Sehingga saya nggak mau yang kecil. Nah, kan sudah diborong, yang besar kecil dianggap sama. Maka yang ini tidak boleh akad salam. Dong? Atau belum? Gimana? Pak Taufik dari tadi, Masya Allah. Bagian mana yang rumit? Saya tunggu. Silahkan. Berarti kalau akad salam sama menjual barang yang belum dimiliki itu perbedaannya cuma di waktunya. Akad salam dengan menjual barang yang belum dimiliki, perbedaannya di waktu. Ya. Betul, harus panjang. Ya, kenapa kalau semakin panjang malah boleh? Alasan jumhur melihat hadisnya. Sehingga salam itu masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki, tapi diizinkan, sehingga masuk kategori rukhsah. Karena rukhsah, keringanan, maka harus memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam dalil. Nah, dalam dalil di situ setahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti kalau misalnya mau mengambil rukhsah ini harus panjang waktunya. Mungkin tidak Ustaz, yang membedakan itu adalah berdasar penawaran. Misal ya, untuk salam itu kan berarti pesan. Pesan, terus terang orang itu pesan ke seseorang karena yakin dia bisa mencarikan. Yeah. Ketika yang dilarang tadi, apakah orang yang penjual itu bukan dipesan tapi menawarkan, yang belum punya tapi ditawarkan, itu apakah seperti itu? Artinya, kalau menawarkan tidak ada akad, salam itu sudah akad. Kalau salam itu sudah akad ya. Maksudnya tentang larangan yang menjual barang yang belum dimiliki itu. Khusus salam boleh, asal waktunya panjang. Makanya tadi dikasih pengecualian dengan syarat waktunya panjang. Kalau saya beli dari tempat Bapak, ya, Pak saya mau beli buku, dan buku itu belum Bapak miliki, saya bayar tunai. Baik, nanti sore buku tak antar ke rumah.
Ini menjual barang yang belum dimiliki hukumnya dilarang. Tapi bulan depan insya Allah buku saya antar ke rumah. Nah itu boleh. Ya. Semakin panjang waktunya boleh. Nah usut punya usut, saya cari-cari apa alasannya sehingga panjang boleh, pendek tidak boleh. Kesimpulannya adalah kalau Anda dikasih waktu lebih lama, berarti peluang dapat barangnya lebih. Nah, itu mengurangi gharar. Tapi kalau Anda cuma dikasih waktu 3 hari besok barang harus ada. Deal sekarang, saya bayar tunai, 3 hari barang harus ada. Nah, Anda cuma dikasih waktu yang lebih pendek dan belum tentu barang ada. Maka gharornya besar. Ternyata setelah dicari nggak ketemu. Nah, kemudian Bapak datang ke rumah, gimana kalau akadnya kita batalkan? Itu yang dihindari. Jangan sampai akad sudah dilakukan kemudian dibatalkan karena kondisi barang belum ditemukan. Makanya dikasih waktu yang panjang hukumnya boleh. Kalau kayak gini Pak? Ya, Pak. Baik. Meskipun panjang, berarti nanti barang tetap sudah dimiliki kan? Ya, barang sudah dimiliki. Ya kan? Sudah beli dulu, benar-benar dimiliki, baru diserahkan. Salam tinggal nyerahkan, tidak perlu akad lagi. Gimana Pak? Loadingnya kok berat banget. Silakan. Nebas boleh Pak? Nebas tanaman boleh. Wah ini jadi melebar kita. Jazakan. Baik, saya lupa teks dalilnya ya. Nebas boleh asal dia sudah layak untuk dipanen. Tapi kalau masih terlalu hijau ya masuk kategori jual beli hijau, tidak boleh. Udah? Kita lanjutkan ya. Berikutnya salam. Hewan maksudnya? Sudah mau lahir, masih di kandungan, dijual, tidak boleh. Karena kan dia nyawa, dan nyawa tidak bisa dipastikan sampai dia ada di depan. Bisa nggak memastikan sapi yang lahir ini hidup? Kita tidak tahu. Karena tidak tahu, maka jangan ditransaksikan sebelum dia dilahirkan. Baik, saya lanjutkan. Salam tidak boleh barang muayyan. Muayyan itu artinya tertentu. Muayyan artinya tertentu. Yang dimaksud tertentu. Jadi objek akad ada dua. Ada yang muayyan tertentu ya. Ada yang gairu muayyan, ada yang tidak tertentu. Yang disebut dengan mausuf fi dhimma atau mausuf ya. Kalau muayyan tertentu itu berarti kelimpahannya di pasar tidak ada.
dia cuma satu. Misalnya apa? HP bekas saya itu cuma satu. HP bekas saya kan cuma satu. Kalau Pak Bayu menjual HP saya sebelum izin saya, dengan akad salam hukumnya dilarang. Dengan akad misalnya sebelum minta izin kepada saya hukumnya dilarang. Karena ini jadinya muayyan. Sehingga belum tentu Pak Bayu berhasil mendapatkan HP ini. Karena HP ini milik saya. Baik, contoh salam muayyan kayak gini. Contoh salam muayyan. Saya mau membeli mangga 1 kintal. Saya boleh menyebutkan jenis mangga, misalnya mangga mana lagi. Untuk ukuran sekilo isi 3 maksimal. Berarti orang sudah bisa membayangkan kira-kira gedenya seberapa. Sudah? Kemudian kita melakukan akad. Saya tidak boleh ngasih batasan. Hanya boleh dari mangganya kebun Pak Adi. Kalau bukan kebun Pak Adi saya tidak mau. Nah, ketika saya menentukan kebun Pak Adi, jadinya muayyan. Tertentu. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jika kebun Pak Adi gagal panen, penjual salam tidak akan bisa mencari di tempat yang lain. Karena tadi sudah disepakati hanya dari kebunnya Pak Adi. Paham insyaallah? Nah, model kayak gini yang disebut dengan salam muayyan. Yang boleh gimana? Hanya dibatasi oleh kriteria mausuf dan tidak tertentu. Mangga mana lagi ukuran sekian. Titik, sudah. Nanti dia akan nyari. Nggak ada di kebun A, cari kebun B. Nggak ada B, C, dan seterusnya. Sampai terkumpul 1 kintal. Sesuai yang disepakati. Kalau borong tidak. Borong itu apa yang ada di depan, bayar, itu ambil semuanya. Selama deviasinya tidak terlalu menyimpang jauh, hukumnya diperbolehkan. Baik, semangat pagi. Waduh, sebentar nih, MC-nya lagi keluar. Oh, breaknya sudah ada ya. Baik, ayo semangat ya, breaknya sudah ada, semangat. Bismillah. Semangat pagi. Waduh, kok loyo. Bagian mana yang belum paham? Bagian mana yang belum paham? Udah, alhamdulillah. Ini maksudnya nggak paham atau nggak dong? Ya, kita nyari yang sesuai prakteknya kita sehari-hari aja. Baik. Jadi saya detailkan salam seperti ini. Ya, tujuannya hanya membedakan ini salam, ini kalik bil kalik, ini istisna, ini jual beli biasa. Kalau bisa membedakan itu, insya Allah ujiannya lancar. Sudah? Baik. Sekarang apa perbedaan yang paling mendasar antara salam dengan istisna? Silakan. Salam tadi pesan kepada trader. Jangan istisna kepada produsen. Baik, yang lain. Salam tunai. Yang ketiga. Yang lain. Apa perbedaan antara salam dan istisna? Tiga. Jangka waktu. Salam Jangka waktu. itu lebih baik lama. Bukan lebih baik, harus lama. Istisna bebas. Yang keempat. Apakah semua objek bisa diistisnakan? Tidak, hanya yang bisa diproduksi. Sehingga bisa nggak istisna untuk telur? Telur. Bisa. Yang memproduksi telur sinten? Telur nggak bisa diproduksi. Karena dia di luar kendali manusia. Maka untuk hasil alam tidak masuk dalam akad istisna.
Yang masuk dalam akad istisna itu adalah objek yang bisa diproduksi manusia. Sehingga tidak ada istisna untuk mangga, itu tidak ada. Bisa nggak istisna mangga? Tidak ada ya. Istisna daging tidak ada. Istisna pepohonan, buah-buahan, termasuk tanah itu tidak bisa pakai akad istisna. Kalau bangunan bisa, kalau tanah tidak bisa. Paham? Insya Allah ya. Baik. Kenapa? Karena objek seperti ini nggak bisa diproduksi. Ayo kita melakukan akad istisna dengan tanah ini. Ya nggak bisa. Nggak perlu diproduksi, sudah ada tanah. Tapi kalau air mineral, bisa nggak pakai istisna? Kenapa? Diproduksi, disaring airnya, dikemas dan seterusnya. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Gak jadi break. Tadi katanya mau break. Oh, mau break. Anda sudah semangat, kita lanjutkan. Tolong dibaca. Dilihat dari cara menentukan harga, baik musawamah. Dilihat dari cara menentukan harga, jual beli dibagi menjadi dua. Baik musawamah, penjual tidak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung tetapkan harga jual. Contohnya. Ini yang paling sering kita lakukan ya. Nah, jual beli ini namanya musawamah. Jangan ke supermarket, ada ini berapa? 5.000, langsung dibayar 5.000 dan tanpa tanya harga kulak, itu namanya musawamah. Yang kedua, baik al-amanah, penjual menyebutkan harga modal. Ada 3. Murabahah, penjual menetapkan keuntungan. Wadiah, dijual lebih murah daripada harga modal. Tauliyah, dijual seharga yang sama dengan harga modal. Baik, wadiah pakai dot, bukan pakai dal ya. Kalau pakai dal titip, kalau pakai dot menjual barang dengan harga yang lebih murah. Ini kemarin saya beli 3 juta. Saya bosan, Bapak kalau mau ya 2 juta saja. Nah, praktek ini namanya apa? Wadiah. Gantikan saja 3 juta. Namanya apa? Tauliyah. Ini datanya sudah banyak, saya jual ke kamu jadi 5 juta. Namanya apa? Murabahah. Kita sering mempraktekannya, tapi mungkin nggak tahu namanya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, karena bukan syarat dalam muamalah harus tahu nama. Mahfum? Walhamdulillah. Baik. Dari 2 jenis jual beli ini, yang lebih afdal adalah musawamah. Musawamah lebih afdal. Kenapa? Tujuannya dalam rangka untuk menghindari potensi sakit hati. Maksudnya gimana, Pak? Loh, ras dicatat. Contohnya, maksudnya ada orang tanya, berapa ini Pak? 100.000. Kulaknya berapa Pak? 5.000. Wah, lorati itu ya. Makanya sebaiknya tidak perlu cerita. Sudah? Baik, kita lanjutkan ke rukun jual beli. Rukun jual beli al-aqidan, 2 pihak yang melakukan akad penjual dan pembeli. Al-ma'qud alaih, alat akad, uang dan barang. Sihul akad, ucapan atau syarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad tanpa paksaan. Masya Allah. Akad atau akad? Akad ya. Rukun jual beli. Rukun jual beli itu sama dengan rukun jual beli itu sama dengan unsur jual beli. Rukun itu sama dengan unsur jual beli. Ada 3 ya. Ada 3. Diingat-ingat. Cara mengingatnya gini. Subjek,
objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Apa itu subjek? Subjek berarti pelaku akad. Siapa pelaku akad? Penjual dan pembeli. Apa itu objek? Objek akad. Apa objek akad? Barang, jasa, dan uang. Sigot. Apa itu sigot? Apa itu sigot? Sigot bahasa kita seperti chemistry. Ini kan hubungannya dua orang. Sehingga mereka untuk bisa melakukan sesuatu harus ada chemistry, harus ada akad. Maka sigot adalah pernyataan akad, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, wallahu a'lam. Sudah? Sebentar, ini mau difoto dulu, silakan. Baik, sigot akad ada dua. Ada sigot yang dituliskan atau dilisankan, namanya ijab qabul. Dan ada sigot yang dia bentuknya hanya perbuatan atau isyarat. Jual beli yang seperti ini namanya jual beli mu'athah. Baik mu'athah. Contohnya apa, Pak? Jual beli di swalayan. Jual beli di swalayan itu tidak ada transaksi, tidak ada akad. Bukan tidak ada transaksi ya. Tidak ada ijab qabul. Karena baik penjual maupun pembeli dua-duanya saling diam. Penjual diam, pembeli juga diam. Contoh yang lain adalah jual beli melalui marketplace. Ini juga tidak ada ijab qabul. Karena Anda cuma dilayani oleh mesin, klik, check out, bayar. Sehingga tidak ada transaksi yang dilayani oleh pemilik barang atau chat dengan pemilik barang. Nah, model transaksi seperti ini namanya jual beli mu'athah. Menurut Syafi'iyah batal, menurut jumhur dibolehkan. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, karena dalam masalah sigot akad Nabi SAW tidak mengajarkan. Itu bukti bahasanya tidak harus ada sigot akad tertentu yang diucapkan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, kita break dulu. Kayaknya sambil nahan ngantuk ya. Nanti tidak bahaya kalau nyetir ngantuk. Dan kami ingatkan kepada para peserta semuanya, tolong jaga baik-baik barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.